Loh, kok nggak ada nasinya? Mak, nasinya mana? Mak, mana lah nasinya? Aku mau makan. Walah nak, beras kita habis. Jadi yuk, antar mama dulu ke pasar. Udah, ayo. Capeknya, Bu. Pasarnya Banget. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat dari perencanaan tata ruang yang buruk dengan tidak meratanya akses terhadap pasar yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Lantas, bagaimana sih penerapan tata ruang yang baik? Yuk kita belajar sama-sama. Perencanaan tata ruang yang baik dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ya, ada 2 poin. Yang pertama itu meningkatkan kualitas lingkungan. Jadi, memastikan adanya keseimbangan antara kawasan lindung dan budaya. Yang kedua itu mendukung pembangunan ekonomi. Dapat menciptakan pusat kegiatan ekonomi, meningkatkan produksi dan membuka lapangan pekerjaan yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, jadi dari penjelasan teman saya di atas tadi, kita dapat mengetahui bahwa rencana tata ruang yang baik itu harus pembangunan di mana yang mengedepankan dalam peningkatan kondisi lingkungan dan dalam mengembangkan pembangunan ekonomi. Nah, dengan demikian, kami dapat memberikan solusi berupa pembangunan pasar di setiap desanya agar para petani dan konsumen dapat berinteraksi dan berjual beli secara langsung. Pembangunan pasar juga harus meliputi kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Solusi yang kedua adalah dengan peningkatan UMKM lokal dan pemberdayaan para petani, sehingga nantinya para calon penjual ini dapat menjalankan pasar dengan baik, sehingga tujuan dari pembangunan pasar ini tidak menjadi sia-sia, dan dengan keberadaan pasar ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini juga ada pasar-pasar ya, dan tujuan pembangunan pasar ini adalah untuk menciptakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat menciptakan lapangan kerja. Nah, asas perlindungan kepentingan umum dalam tata ruang untuk pembangunan pasar berarti perencanaan dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Dan bukan hanya keuntungan ekonomi semata ya. Pembangunan pasar dapat meningkatkan kebahagiaan melalui indeks kepuasan hidup di mana puas terhadap akses fasilitas belanja yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas hidup. pasar yang merata berdampak baik bagi masyarakat. Salah satu contohnya seperti penciptaan lapangan kerja, yaitu membangun lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Ada penguatan perekonomian lokal di mana pasar membuka lapangan pekerjaan sehingga mempertemukan penjual dan pembeli, sehingga penjual dan pembeli akan mengalami transaksi ekonomi, yaitu akan mengakibatkan pembangunan ekonomi yang lancar. Perencanaan tata ruang pasar bukanlah hanya tentang teknis saja, tetapi juga moral. Nilai Alkitab menuntun pada keadilan kasih dan ketertiban. Sementara tanggung jawab sosial itu memastikan manfaat pasar terasa luas, adil, dan berkelanjutan. Pasar juga bukan sekedar tempat transaksi, tetapi ruang sosial, nilai kasih, kepedulian, dan mengarahkan perencanaan agar memperhatikan akses, fasilitas, dan kebutuhan semua